Yo, balik lagi sama gue Rizal Meratin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin merah merona teman-teman ya. Dan ya, ini kemarin udah saya bahas juga untuk Bitcoin dan juga Ethereum. Kemudian juga sempat saya bahas Shiba dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang belakangan ini saya agak jarang upload video. Hopefully beberapa hari ke depan saya bisa lebih aktif lagi gitu ya dalam update video ke teman-teman sekalian. Nah, ini memang market merah merona dan ada juga kabar ya yang mengatakan kalau misalkan ini market merah merona karena si Elon Musk itu jual Bitcoinnya. Cuman memang belum terkonfirmasi kalau berita itu benar atau bukan. Nah, selain bahas Bitcoin, nanti akan coba saya bahas juga untuk XRP yang turunnya udah lumayan dalam juga ya. Pertama memang kedampak dari overall marketnya, nggak cuma kripto yang turun ya. Kemudian juga si XRP ini ada kabar yang kurang baik lah bisa dibilang ya. Jadi SEC itu untuk menyatakan banding dan sudah di approve sama hakimnya. Jadi nanti tinggal proses bandingnya dari si SEC. Makanya kenapa XRP itu lumayan tambah merah gitu ya. Oke. So kita akan bahas dulu untuk si Bitcoin. Nah, secara daily memang ini udah pembahasan kita beberapa video lalu gitu ya. Ketika memang dia masuki fase koreksinya, di sini korektif banget. Dan ya kemarin itu juga sudah saya sampaikan either dua area penting ini di sekitar 28.400, 28.500, lebih bawahnya tuh di sekitar 27.300, 27.400-an dolar. Dimana ini secara zonasi ya, kita bisa lihat support resistance sebelumnya, di sini juga support resistance sebelumnya. Cuman sayangnya kita bisa lihat ya, tekanan seller yang muncul ini benar-benar signifikan secara daily time frame. Ya, kita bisa beberapa area pantauan kita pun ini ketembus. Memang saya sudah sampaikan ke teman-teman untuk kita bisa prepare atau antisipasi ketika memang koreksi masih datang ya, mungkin ke sekitaran 27 ribuan, 28.500 dolar. Cuman memang ini bukan sedikit juga sih, ini lebih bawah lagi teman-teman. Dua area pantauan kita ini jebol ya, tanpa ampun bisa dibilang. Dan ini sempat bikin tail candle ya, kemudian dia close di 26.600 dan sekarang ini perlahan turun lagi. Dan ya besok udah Sabtu juga ya, weekend juga, biasanya low volatile. Nah, ini next targetnya ini bisa saya extend lagi. Nah, di sini ini sempat ke visit di box warna orange ini teman-teman. Ya, ini di sekitar 24.600 sampai 25.270 dolar. Di mana box orange ini sebelumnya ini menjadi resisten kuat ketika Bitcoin ini udah drop signifikan ya, sampai sampai 17 ribuan naik ya ke 25.000, drop lagi, reject lagi nih ya sampai ke 15.000, ini perlahan naik lagi ya ke 25.000 lagi nih, reject strong lagi nih sampai ke 19.000. Akhirnya ini mampu dibablas sama si Bitcoin ya, ini akhirnya mampu benar di break pada pertengahan Maret 2023. Nah, ini kan kita bisa lihat ini berupa bisa dibilang juga benteng yang keras banget nih untuk si Bitcoin. Akhirnya setelah ini terakhir kali di testing pada 15-14 Juni 2023 dan ini di testing lagi teman-teman. Nah, nanti kita lihat apakah memang dari area sini adanya reaksi seperti sebelumnya gitu ya, reaksi dari buyers. Mungkin di sini little bit sideways baru akhirnya harga ngangkat lagi seperti sebelum-sebelumnya di sini. Ya, korektif di sini walaupun lanjut turun dan akhirnya dia mampu ngangkat lagi. Ya, apakah memang hal serupa nanti kita dapatkan? Maka kita perlu lihat juga di area serupa. Ya, nanti mungkin kita lihat dari konfirmasi dari lower time frame-nya seperti apa. Cuman yang jelas untuk terdekatnya adalah ini untuk area pantauan support. Dan area resisten kalau misalkan kita lihat secara daily adalah sekitar 27.260 sampai 27.400 dolar. Maka memang dari area sini si Bitcoin ini make decision untuk dia perlahan drop lagi di sini. Ya, mungkin di sini membuat range lagi dan lain sebagainya, adanya divergent ya. Baru nanti perlahan dia break dan ngetes lagi 27.400 dolar. Atau memang dari area sini dia malah naik dulu perlahan nih, ngetes area sini. Kalau misalkan another rejection baru retest bagian area bawah ini ya. Jadi diperhatikan terlebih dahulu apakah dia retest untuk bagian atasnya ya, atau memang dia retest langsung ke bagian bawahnya dan membuat range ya. Jadi ini dua area pantauan untuk si Bitcoin dan posisi sekarang dia ini berada di tengah-tengah nih. Kita bisa lihat nih, berada di tengah-tengah di antara dua area ini. Ya, jadi nanti mungkin kalau misalkan visit salah satu, mungkin teman-teman juga lihat di lower time frame-nya kalau memang mendukung untuk long ataupun short-nya. Ya, cuman yang ini yang bisa saya sampaikan untuk si Bitcoin secara daily. Nah, sebelum kita pergi ke lower time frame, kita akan coba bahas ke time frame weekly dulu. Di sini kita pakai EMA 55 dan 200 ya. Nah, 55 ini warna kuning dan 200 itu warna biru. Overall ya EMA 200 ini direspek secara weekly-nya sama si Bitcoin. Ini terakhir kali di testing ya pada Februari nih ya 2023. Kemudian reject keras dan yang kita dapati adalah ketika reject di sini membuat
salah satu candlestick bullish dan akhirnya di follow up dengan bull candle cukup pekat ya. Kemudian di sini juga teman-teman ya. Nah, di sini kondisinya berbeda. Kenapa berbeda? Kita bisa lihat waktu penurunan di sini ini cenderung korektif, terdiri dari beberapa candlestick. Cuman di sini ini strong banget. Ya, red candle itu strong banget, tidak korektif seperti sebelumnya. Ini kita bisa lihat di sini korektif banget, langsung boom, drop signifikan ya. Bisa aja kejadiannya seperti apa? Bisa aja seperti ini, teman-teman. Ya, ketika di sini red candle besar muncul, kemudian dia sideways ya, cukup lama ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 sekitaran 8 mingguan dia sideways, akhirnya mendapatkan reaksi naik gitulah, teman-teman. Nah, nanti mungkin aja ini terjadi seperti ini. Apakah dari situ nanti di sini dia mampu bertahan di EMA 200-nya sideways cukup lama dan akhirnya lanjut naik lagi ya? Atau untuk worst case-nya dia bisa aja untuk lanjut turun seperti ini, teman-teman. Ya, udah red candle besar, sideways sebentar langsung tail candle bagian bawahnya ya, ini bikin jarum panjang banget. Nah, bisa seperti ini nih, nembus beberapa area tapi closingnya balik lagi ke atas secara weekly gitu ya. Kalau misalkan itu yang terjadi, maka nggak heran kalau kita lihat EMA 200 secara weekly ini kejebol dan bisa aja visit ke beberapa area seperti 22.000 atau bahkan di 22.000 dolar ya. Kemudian kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga dari swing low ke swing high terakhir, maka kita mendapatkan beberapa golden ratio ya seperti biasa. Dan terdekat itu adalah di retracement 0,3 atau di sekitar 25.600 dolar. Ya, ini kalau kita lihat secara weekly-nya. Plus juga di sini ada EMA 200 secara weekly, jadi sekitar 25.600, 25.400 gitu ya. Ini menjadi area krusial sekali lagi untuk si Bitcoin secara weekly. Nah, kalau misalkan area itu jebol juga ya, area berapa lagi yang bisa diperhatikan di sini? Seperti di 23.600 sampai di 21.700 dolar. Nah, kalau misalkan kita berkaca pada sebelumnya waktu dia bikin tail candle panjang itu seperti gimana, bro? Oke, coba kita lihat bersama-sama dari swing low ke swing high terakhir. Maka ya kita bisa lihat di sini. Sebentar, di sini ya. Dia bikin tail candle panjang di sini di antara retracement 0,5 sampai 0,6-nya. Ya. Nah, kalau misalkan itu terjadi pengulangan, maka mungkin kita bisa mengekspektasikan untuk koreksinya si Bitcoin sedikit lebih bawah dan akan nge-grab likuiditas di sekitaran range 21.700 sampai 23.680 dolar. Sekitaran area situ, bisa dari sini gitu ya. Akhirnya dibikin tail candle panjang gitu ya. Akhirnya ada close di atas baru berangsur pulih lagi. Ini bisa juga terjadi. Ini menjadi another view lah ya, kalau misalkan kita lihat dari pergerakan sebelumnya. Jadi kalau secara weekly mungkin kita bisa pantau beberapa area krusial khususnya di kisaran area ini. Oke. Next, untuk si Bitcoin ya, Bitcoin secara lower time frame ini seperti time frame 1 jam yang kemarin juga sudah saya bahas juga ke teman-teman. Ketika memang sebentar nih saya geser sedikit, nah nih di sini teman-teman ya. Ketika waktu dia naik nge-spike, kemudian kita melihat ya potensi dia retrace itu di sekitar berapa, seperti biasa di swing low ke swing high terakhir, maka kita beberapa golden ratio kita dapatkan dan akhirnya di sini ketika dia testing malah dia sideways aja nih di antara 3 golden ratio ini. Perlahan dia malah breakdown dan dites seperti yang saya sampaikan kedua area bawah di sini untuk area pantauan secara hour time frame ya sampai di 28.700 dolar. Area ini pun juga di break no mercy sama si Bitcoin. Next target kisaran berapa? Ini kalau kita lihat Fibo kemarin itu di sekitar 1,2 sampai 1,6. Ini bahkan ke lowest-nya itu di sekitar 27.750 dolar dan ini juga ini sempat mendapatkan reaksi, bukannya nggak mendapatkan ya. Teman-teman di sini coba saya review sedikit. Nah, di sini di 1,2-nya ya di sini ini sempat mendapatkan reaksi tail candle nih. Naik dulu, retest aja ke support resistance sebelumnya di sini. Ya kita bisa lihat ada aksi retest, kemudian reject lagi, turun lagi. Kemudian waktu dia retest ke 27.700-an ini juga mendapatkan reaksi nih. Bull candle teman-teman. Kita bisa lihat tapi naiknya cuma sekedar retest aja. Lanjut turun lagi. Ya mungkin banyak juga yang pasang jaring long di sini, kemudian bisa aja yang pasang jaring long di sini. Memang ada yang kenaikan gitu ya. Kemudian tapi lanjut turun lagi. Berarti kita bisa lihat di sini aksi atau tekanan seller itu taking control di market benar-benar signifikan. Nah, kalau kita lihat juga perbandingan untuk posisi saat ini ya kita bisa lihat ketika memang dia bikin tail candle panjang, naik cuma retest dan ini perlahan dia turun lagi. Ya bukanlah hal yang nggak mungkin kalau akhirnya si Bitcoinnya perlahan turun untuk ngisi si tail candle ini. Ya, di bagian bawah waktu dia bikin wick panjang sampai 25.100 dolar ini. Jadi bisa di prepare kalau memang akhirnya nanti waktu weekend memang dia
bisa aja sideways gitu. Biasanya kan weekend sideways, tapi bukan menutup kemungkinan kalau misalkan si Bitcoin ini perlahan-lahan akan visit lagi ke lowest areanya atau swing low terakhir di 25.000 sampai 25.100 dolar. Jadi teman-teman sekali lagi prepare untuk the worst scenario untuk si Bitcoin. Masih tekanan seller ini masih signifikan banget, bukanlah hal yang nggak mungkin kalau dia visit lagi ke 25.000 dolar dan menjadi next area pantauan ini. Area secara daily-nya juga sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Nah, kalau ini jebol, kita juga tadi sudah bahas kalau secara weekly-nya area berapa aja yang bisa dipantau untuk teman-teman sekalian, oke? Next, ini untuk XRP. Nah, untuk XRP sendiri waktu dia bikin tiang panjang ya sampai hampir ke 0,95 dolar ya waktu good newsnya, dia ini kan benar-benar bisa dibilang alot gitu ya, benar-benar stay bertahan di atas. Cuman makin lama ya di sini kita bisa lihat mengalami pelemahan momentum di beberapa golden ratio-nya, plus di sini EMA 21 dan 34 yang secara daily time frame loh ya, makan waktunya lama banget. Ini sempat kena reject tapi di sini sempat rebound lagi ya, cuman gagal bertahan. Kita bisa lihat dia create yang namanya lower high dan dia testing lagi ke lowest atau swing low terakhir ya pada pergerakan 14 Juli, naik cuman sekedar bikin lagi lower high, drop lagi, dia create yang namanya lower low, lower high lagi ya, di sini reject lagi dan akhirnya dia create yang namanya lower low lagi. Bahkan ini testing sampai ke lapis bawah di area mana? Di area sini, teman-teman. Ini di area sini. Oke, dimana area itu sebelumnya juga sempat saya berikan sebagai zonasi support resisten pada pergerakan XRP sebelumnya. Kita bisa lihat di sini. Sebentar saya tandain ini resisten, di sini support, resisten, and then support dan potensial support juga. Kita bisa lihat di sini bikin tail candle panjang ke situ dan ya ini menjadi area pantauan at least untuk si XRP di sekitar 0,4 sampai 0,4273 dolar. Ya secara daily-nya ini menjadi area kuatnya lah bisa dibilang untuk si XRP. Tapi kalau misalkan area itu juga endorsor atau jebol lagi, mungkin ada sedikit area yang bisa saya tambahkan ke teman-teman sekalian sebelum dia visit ke sekitar 0,32 0,31 dolar. Itu di sekitar berapa? Di sekitar pantauannya. Apakah memang dia nge-grab likuiditas sampai sedalam mana? Ini menjadi beberapa area pantauan teman-teman sekalian ya. Area yang ini yang barusan saya tambahin itu di sekitar berapa? Ini di 0,3518 sampai 0,372 dolar. Ya, sekali lagi di prepare lah untuk si XRP. Apakah memang di sini kita bisa lihat nantinya dia retrace aja ya untuk lanjut turun lagi, atau memang dari area sini dia berangsur lanjut turun, membuat trace ada di divergent baru dia lanjut naik lagi. Ya, mungkin di sini bikin tail candle panjang ya dan lain sebagainya seperti ini ya. Grab liquidity akhirnya naik ya, kurang lebih seperti ini, grab liquidity akhirnya naik ya. Jadi ini menjadi beberapa area pantauan. Balik lagi yang nanyain XRP, area pantauannya ini juga sudah saya infokan ke teman-teman sekalian. Dan untuk misalkan dia retrace ke atasnya pun kita bisa pantau di sekitar berapa bro. Oke, kita akan coba lihat ke lower time frame. Ini pembahasan terakhirnya dan yap, so far kalau saya lihat di sini terakhir kali tekanan seller itu datang signifikan dari level area ini, di area sini ya. Ini sekitar 0,567 sampai 0,5854 dolar. Ya, jadi perhatikan dan pertimbangkan area itu ketika memang dia berangsur sideways di sini tapi perlahan naik, ngetes di sini mendapatkan rejection, mungkin di sini membuat channel atau rising wedge. Ketika memang udah terbreakdown mungkin bisa dimanfaatkan. Tapi kalau misalkan skenario lain terjadi, dia nggak naik dulu malah dia perlahan turun ya, ini menjadi pada swing low terakhir ini menjadi area pantauan yang mungkin kita ataupun teman-teman lihat di sini nanti adanya divergent lah dan lain sebagainya, itu bisa dimanfaatkan atau dipertimbangkan lah. Itu aja pembahasan dari saya untuk si XRP dan juga Bitcoin, hopefully bisa terbantu dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.